Di negeri Babilonia yang dipimpin oleh Raja Namrud yang sombong, hiduplah seorang anak bernama Ibrahim. Ayahnya, Azar, adalah seorang pengukir patung berhala yang sangat terampil. Sejak kecil, Ibrahim merasa ada yang aneh. Ia melihat orang-orang bersujud kepada batu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa mengusir lalat yang hinggap di hidungnya. Suatu malam, Ibrahim memandang ke langit. Ia melihat bintang yang bersinar terang. "Inikah Tuhanku?" pikirnya. Namun saat fajar tiba, bintang itu menghilang. Lalu ia melihat bulan yang indah. "Inikah Tuhanku?" Namun bulan pun terbenam. Terakhir, ia melihat matahari yang besar dan sangat terang. "Inikah yang paling besar? Ini pasti Tuhanku." Tetapi matahari pun tenggelam di ufuk barat. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ibrahim tersadar dan berkata, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Pencipta langit dan bumi." Inilah awal mula ketauhidan Ibrahim. Ibrahim tumbuh menjadi pemuda yang berani. Saat kaumnya pergi merayakan hari besar di luar kota, Ibrahim masuk ke dalam kuil pemujaan. Dengan kapaknya, ia menghancurkan semua patung kecil-kecil dan menyisakan satu patung yang paling besar. Kapaknya dikalungkan di leher patung besar itu. Siapa yang melakukan ini kami? Tanyakan saja pada Ketika patung besar itu, orang-orang bukankah dia kembali dan membunuh melihat kerusakan itu, mereka marah besar. "Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim dengan tenang menjawab, "Tanyakan saja pada patung besar itu, bukankah dia yang memegang kapak?" Mereka terdiam, sadar bahwa patung itu tidak bisa bicara, namun kesombongan menutup hati mereka. Atas perintah Raja Namrud, Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Api unggun raksasa dinyalakan. Namun, Allah berfirman, "Wahai api, menjadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Ibrahim keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun, bahkan pakaiannya tidak terbakar. Inilah mukjizat besar pertama yang menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Ibrahim belum dikaruniai anak. Bersama istrinya, Sarah, dan kemudian Hajar, ia terus berdoa. Akhirnya, Allah mengaruniakan seorang putra dari Hajar yang diberi nama Ismail. Namun, Allah memberi perintah berat, membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke lembah Gersang di Makkah. Apakah Allah yang memberimu melakukan ini? Ya. Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami binasa. Saat Ibrahim hendak pergi meninggalkan mereka, Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan iman baja, Hajar berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami binasa." Di sanalah muncul mukjizat air Zam-Zam yang memancar dari hentakan kaki bayi Ismail, yang kemudian mengubah padang pasir menjadi pemukiman yang ramai. Saat Ismail mulai beranjak remaja dan sangat dicintai ayahnya, datanglah ujian paling berat. Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, ia tahu mimpi itu adalah wahyu. Wahai ayahku, kerjakanlah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Ismail. Jawaban Ismail sungguh luar biasa,
"Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saat pedang sudah di leher dan ketaatan mereka telah mencapai puncaknya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar dari surga. Peristiwa ini menjadi asal-usul ibadah kurban yang kita rayakan setiap Idul Adha. Di lembah kering yang kini telah diberkahi dengan air Zam-Zam dan menjadi ramai, Allah SWT memerintahkan mereka untuk mendirikan sebuah rumah ibadah yang suci. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." QS Al-Baqarah 127. Dengan tangan mereka sendiri, ayah dan anak itu membangun Ka'bah, sebuah struktur sederhana berbentuk kubus dari batu-batuan. Ibrahim mendaki Bukit Abu Kubais, mencari batu-batu terbaik, sementara Ismail membawa dan menata batu-batu itu. Setiap sudut Ka'bah mereka dirikan dengan penuh ketakwaan, mewujudkan mimpi dan perintah ilahi. Di salah satu sudut, mereka menempatkan Hajar Aswad, batu mulia yang diyakini berasal dari surga, sebagai tanda dimulainya dan berakhirnya tawaf. Ketika bangunan itu mulai tinggi dan Ibrahim kesulitan mencapai bagian atasnya, Ismail membawakan sebuah batu besar sebagai pijakan untuk ayahnya. Di atas batu itulah, Ibrahim berdiri sambil terus membangun. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim masih bisa dilihat pada batu yang kini dikenal sebagai Makam Ibrahim, sebuah situs mulia yang menjadi salah satu tanda kebesaran Allah di sekitar Ka'bah. Pembangunan Ka'bah ini bukan sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan pondasi bagi pusat peribadatan tauhid di muka bumi. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru umat manusia berhaji ke Baitullah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. QS Al-Hajj 27. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi kiblat, arah yang dituju oleh miliaran umat Islam di seluruh dunia saat mereka mendirikan salat. Ia menjadi pusat persatuan, tempat berkumpulnya jamaah haji dari berbagai bangsa dan suku, melambangkan kesatuan umat dalam menyembah Tuhan yang esa. Warisan abadi. Nabi Ibrahim tidak hanya dikenang sebagai seorang pembangun Ka'bah, tetapi lebih dari itu. Beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, karena keikhlasan, keteguhan iman, dan ketaatan tanpa batas dalam menghadapi setiap ujian dari Allah SWT. Beliau adalah teladan sempurna dalam bertauhid, menolak syirik, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Dari keturunan Nabi Ibrahimlah lahir banyak nabi-nabi dan rasul-rasul agung lainnya. Dari keturunan Nabi Ibrahimlah lahir banyak nabi-nabi dan rasul-rasul agung lainnya. Dari garis keturunan putranya, Ismail, lahirlah Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, membawa risalah Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Sedangkan dari garis keturunan putranya yang lain, Ishak dari Sarah, lahirlah nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Musa, Nabi Isa,
dan banyak lagi. Maka, kisah Nabi Ibrahim adalah kisah tentang pencarian kebenaran, keberanian Apakah Allah yang dalam memberani melakukan menyampaikan ini? dakwah, Jika demikian, kesabaran Allah tidak dalam membiarkan kami menghadapi cobaan, pengorbanan tanpa batas, dan pembangunan fondasi iman yang abadi. Hingga hari kiamat, jejak-jejak Nabi Ibrahim akan terus hidup dalam setiap hati mukmin, dalam setiap ibadah yang ditegakkan, dan dalam setiap perjalanan spiritual menuju Baitullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari keteladanan beliau.